Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah wa alihi washabihi wa mawalah amma ba'du. Apa kabar sahabat-sahabat sekalian? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balik lagi dengan saya tentunya, Rahmat Setiadi, di channel YouTube-nya Sahabat Hijrah Bareng. Mumpung belum telat, ya ini masih momennya gitu ya. Kita syuting di bulan di Lebaran. Sebelumnya Sahabat Hijrah Bareng beserta kru yang bertugas mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga di bulan Syawal ini menjadi awal yang baik untuk kita meniti kebaikan ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, sahabat-sahabat sekalian, kali ini saya nggak sendiri, ya, karena sendiri nggak asik tentunya ya. Kali ini saya nggak sendiri. Untuk menyegarkan di hari yang fitri, mengawali hari di bulan Syawal ini video pertama setelah Ramadan. Kali ini saya didampingi sama Ustadz Kece. Nah, kali ini saya didampingi sama Ustadz Kece, yang insya Allah nanti kedepannya beliau akan selalu menemani dan menghiasi channel YouTube-nya Sahabat Hijrah Bareng. Ya, beliau adalah Ustadz Juanda. Oke, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beliau ini adalah guru saya juga, ya. Insya Allah beliau akan berbagi di sini, sharing juga dengan teman-teman. Ya, tentunya banyak yang akan kita share di sini dengan background beliau sebagai guru ya, dengan background beliau sebagai guru. Oke, teman-teman sekalian. Mungkin masih hangat sekali dan mungkin masih berlaku juga ya. Di tengah-tengah kita lagi ada kebijakan PSBB ya. Dan 3 bulan terakhir ini banyak kebijakan-kebijakan yang mungkin baru juga dihadapi sama kita, termasuk khususnya orang tua. Salah satunya adalah kebijakan untuk para siswa belajar di rumah. Nah, di samping saya sudah ada guru ya. Nanti kita mintai pendapatnya bagaimana sikap para guru, pendapat para guru menyikapi fenomena ini ya, keluh kesahnya. Walaupun saya dulu sebelumnya beberapa kali gitu ya mendengar beberapa orang tua keluhan-keluhan lah gitu ya. Keluhan-keluhan bagaimana mereka mendidik atau mendampingi anaknya belajar gitu. Ya. Ini PSBB ini memberikan COVID ini memberikan pelajaran besar kepada orang tua. Ya, pelajaran apa? Mengembalikan pendidikan awal gitu ya. Mengembalikan pendidikan awal ke rumah kepada orang-orang tua sebetulnya. Gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan ini kebetulan juga kan beliau ini aktivis langsung gitu ya, guru. Bagaimana kondisi para guru nih dengan sistem belajar di rumah imbas dari kebijakan COVID ini. Gimana Ustadz? Juanda, enggak? Bentar, minum dulu ya. Oh siap. Ini kita ngobrol santai aja. Kita ngobrol santai tapi ada bobotnya insyaallah. Insyaallah, mudah-mudahan. Bismillah, alhamdulillah, wassalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jadi tentang PSBB yang dampaknya ternyata begitu menggerahkan mungkin ya bagi orang-orang tertentu ya. Betul. Itu. Salah satunya adalah sehingga anak-anak murid siswa-siswi itu harus belajar di rumah itu. Ini min plusnya pasti ada gitu ya. Baik dari berbagai macam sudutnya itu. Kalau menurut pandangan saya pribadi, kalau dilihat dari sisi guru, sebagai seorang guru, sisi enaknya tidak datang ke sekolah. Oh gitu. Ongkos bensin berkurang. Positifnya di situ ya. Positif. Salah satunya. Gitu. Cuman memang kalau dilihat dari sisi lain lagi, masih dari pandangan seorang guru ya. Tapi ada kerinduan yang mendalam terhadap sekolah dan murid-murid. Oh, suara anak gitu ya. Masya Allah. Jadi seakan-akan tuh kangen gitu, pengen ketemu gitu. Pas udah ketemu ngeliat di chat gitu. Enggak. Hari ya. Ketemu kesel lagi gitu ya. Sama tingkahnya. Masya Allah. Jadi
kangen gitu. Iya. Itulah memang ya, kerinduan itu akan muncul ketika jarang bertemu. Masya Allah, jadi jadinya ya. Iya, kalau tiap hari, coba deh lihat, kalau suami istri, kalau tiap hari nggak kemana-mana gitu, Gitu. ya biasa aja. Bosan tahu nggak nyampe bosan tapi ya. Bosan sih enggak, jadi Enggak. biasa aja. Oh, biasa aja. Cuman pada saat si suami itu berangkat kerja, gitu, Oh iya, nah. pulang, tuh udah ada rasa rindu. Wah, merantau gitu ya. Apalagi sebulan Merantau. sekali. Wah, sebulan sekali pulang, punya anak lagi satu, nanti sebulan lagi. Masya Allah. Jadi jadinya iya. Ya, jadi Iya. begitupun seorang guru dengan murid. Nah, Guru rindu terhadap murid, murid rindu terhadap guru. yakin murid rindu. Mungkin beberapa kali. Nggak semua ya. Nggak semua. Kalau yang ya jalur-jalur orang-orang rebahan, murid-murid rebahan, Ya, itu. ya. Lebih senang di rumah. Lebih senang di rumah, karena tidak ada yang terlalu melihat gitu. Masalahnya di rumah juga kadang ulin kan kemana-mana main gitu Nah, ya. eta. Ya, banyak pemberitaan ada di warnet segala macam. Ya, jadi bagi sebagian murid yang dalam tanda kutip Hmm. nggak senang berangkat ke sekolah, Iya. ini sebuah kesempatan besar untuk diam 24 jam di warnet. Kemenangan. Kemenangan para Insya murid. Allah. Nah, tapi kalau dilihat dari murid-murid yang lagi rindu, ya pasti kangen juga, gitu. Kangen juga. Nah, kalau dari sisi lain juga, masih dari pandangan seorang guru, di sisi lain, ketika ada tugas-tugas, ada yang meribetkan guru, ada juga yang tidak. Ya, pastinya itu berkaitan dengan media ya, Betul. atau elektronik ya, seperti Oh, WhatsApp iya, dan sebagainya, gadget. gitu, gadget dan sebagainya, memberikan tugas dan sebagainya. Apalagi kalau misalnya tugasnya tugas apa, pakai video dan sebagainya, Zoom dan iya, itu sebagainya. Ya, bagi sebagian guru yang HP-nya bagus ya oke. Iya. Tapi HP-nya yang pas-pasan kayak yang ngomong gitu ya. Baterainya cepet habis ya. Repot juga. Agak repot juga. Nah, itu dari sisi seorang guru gitu. Kalau dari sisi orang tua, Nah, min betul. plusnya juga pasti ada. Ada ya. Min plusnya ada. Kita lihat satu persatu. Bagi orang tua yang backgroundnya atau jiwanya, nggak usah background dulu ya, Jiwanya. Ada orang yang backgroundnya bukan pendidikan tapi jiwanya jiwa pendidik. Oh gitu. Beda Iya. ya? Ada, beda. Beda. Ada yang mungkin backgroundnya pendidik, Iya. tapi jiwanya bukan jiwa pendidik. Ada. Ada. Ya begitulah. Berarti guru juga ada yang nggak berjiwa pendidik ya? Mungkin. Mungkin ada. Saya tidak Tidak bisa mau. ngomong. Karena Tidak mau menja- pada saat Benar. seorang guru bekerja di lapangan, Betul. mau tidak mau, ketika jiwanya bukan jiwa pendidik, dia harus bisa mendidik dirinya untuk menjadi jiwa pendidik. Oh, memaksa. Jadi dirinya memaksakan gitu. dirinya lama kelamaan, bukan Iya. terpaksa, karena dia setiap hari di sekolah terbiasa. maka jiwa pendidiknya muncul. Muncul. Gitu. Ada yang jiwa pendidiknya ada, cuman karena tidak Dikembangkan. apa ya, digembleng, Iya, tidak dikembangkan. akhirnya terkikis sedikit demi sedikit, lama kelamaan hilang juga. Iya, Jadi memang tergantung diri kita masing-masing gitu. Nah, kalau dari sisi orang tua yang mungkin jiwanya jiwa pendidik ataupun backgroundnya background pendidik yang masih kental gitu ya, insya Allah bisa untuk apa ya, menanggulangi atau menghandle tugas-tugas yang diberikan kepada putra atau putrinya dari sekolah. Oh, oke. Dalam tanda kutip, kalau kerjaan orang tuanya tidak terlalu banyak. Iya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari banyaknya tugas, mungkin orang tuanya seorang dokter, Iya. atau mungkin apa yang sehingga tugasnya menggus, apalagi kalau dua-duanya bekerja, Iya, repot suami ya. dan istri. Wah, Itu sangat repot sekali, sangat repot sekali. betul. Nah, kalau begitu bagaimana solusinya? Cari guru privat, Betul. atau saudara yang bisa mengajar. Gitu. Itu kalau dilihat dari orang tua yang jiwa gurunya tidak ada, atau jiwa pendidiknya tidak ada, atau background pendidiknya tidak ada, Betul. ataupun ada. Gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya si orang tua tersebut merasa kesal, sebagian pasti merasa kesal. Kesal. Ini kok gini-gini aja, sekolah kayak nggak sekolah Iya. gitu. Bayaran. Bayaran terus ditagih.
ya mau gimana ya gitu. Ada prosedur juga menunggu. prosedur di awal. Prosedur. Semoga orang tua yang agak kesal karena kok bayaran terus Iya, anak sekolah enggak. Semoga rezekinya dibanyakin Amin. sehingga bisa bayar sekolah. Amin. Dan guru-guru juga dapat gaji. Dan anaknya pinter gitu ya. Anaknya pinter gitu. Mudah-mudahan insya Allah. Nah, bagaimana dengan orang tua yang merasa kesal dengan seperti itu? Mau tidak mau harus menerima keadaan, Betul. kondisi. Kenapa? Karena ya mau gimana lagi? Nggak bisa dipaksakan anak bagaimanapun juga. Nah, bagaimana solusinya? Kan sekarang kan banyak YouTube, Betul. video-video tentang pembelajaran dan sebagainya gitu. Ya bekerja sama lah. Jadi sebenarnya orang tua itu dipaksa untuk menjadi pendidik atau pengajar di rumah. Betul. Dipaksa. Mau tidak mau. Harus bisa. Sedikit demi sedikit. Iya. Kondisi ya memaksakan untuk Kondisi itu ya. memaksakan. Karena Dan kalau nggak mau pun otomatis nggak akan ada perubahan pada si anak dan orang tua tentunya. ya, betul. Ini kan timbal balik. Betul. Timbal balik. Sebagaimana gini. Rasulullah SAW kan dalam hadisnya mengatakan inti dari hadis itu ya. Rasul menyuruh kepada kita untuk memerintahkan anak-anak kita sholat pada umur 7 tahun. Ya. Pada umur 10 tahun tidak sholat, dipukul dengan pukulan sayang. Itu sebenarnya kan pendidikan. Oh iya. Nah, benar. sekarang kita sambungkan dengan yang tadi ya. Kita sholatnya dulu deh. Ketika seorang anak disuruh umur 7 tahun masih nggak mau, ya paling dari 5 waktu ada 2 waktu itu dia laksanakan, atau 3 waktu, atau mungkin cuma 1 waktu. Lama kelamaan umur 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun dia sudah terbiasa 5 waktu. Itu pun harus dicontohkan oleh orang tuanya. Oh betul. Jangan nyuruh doang gitu ya. Sholat tapi nonton TV. Sinetron. Nah, itu yang menjadi seorang anak itu. Kayaknya nggak sedikit yang begitu. Ya, sekarang sholat tapi orang tuanya nggak sholat gitu. Itu mendidik dan mengajar kan beda. Kalau mengajar kan 2 tambah 2 4 beres. Kalau mendidik itu kan 2 tambah 2 4. Nah, apalagi Allah. Nah. Kalau kita melaksanakan membaca Al-Quran hanya 2 huruf saja, bukan 2 ditambah 2 jadi 4, tapi 1 huruf itu 10, jadi 2 ditambah 2 jadi 40. Oh. Karena satunya adalah 10. Tuh. Wah. Jadi pendidikan, memberikan pengajaran. Orang tua harus jadi pendidik berarti ya? Ya, pendidik. Bukan pengajar. Pengajar. Ya, plus pengajar. Plus Plus pengajar. Cuman ya masalah mengajar itu siapapun bisa sebenarnya. Pendidik itu balik ke jiwa. Dan pendidik itu sekali lagi itu tergantung diri kita masing-masing. Bisa mendidik dengan sabar atau tidak itu tergantung diri kita masing-masing. Makanya ada anekdot gini, Ustaz. Di musola itu sekarang banyak anak-anak yatim. Kenapa? Iya, anak-anaknya banyak, orang tuanya nggak ada. Orang tuanya nggak ada, anak-anaknya doang gitu kan. Jadi ada anekdot gitu. Saya pernah dengar. Di pengajian-pengajian itu banyak janda-janda katanya. Soalnya kebanyakan ibu-ibu. Suaminya kemana ini? Suaminya nggak gitu. Ya, mungkin husnuzonnya lagi kerja. Nah, ya mau tidak mau kan itu pendidik atau pengajar itu harus masuk dalam lingkaran jiwa orang tua pada saat ini. Iya. Mau tidak mau gitu ya. Nah, kalau tadi bapak emaknya nggak ada waktu ngaji, ya kayaknya nggak di mana-mana gitu. Ya paling tidak emaknya sih sebenarnya. Iya benar. Paling tidak emaknya, ibunya Madrasatul mendampingi Ula, ya? gitu, Madrasatul Ula gitu. Karena saya juga kan bundanya yang Betul. mendampingi gitu. Nah, itu kalau dilihat dari bagaimana jiwa pendidik dan bisa mengajar dari orang tua. Pasti solusinya banyak sih. Iya. Yang tadi orang tua dua-duanya nggak bisa ngajar, ya datengin guru privat atau saudara yang bisa terus Mendampingi gitu ya. Saudara guru privatnya satu Syukur-syukur aja. ada kakaknya ya. Nah, syukur-syukur kakaknya Ya, bisa iya. ngajarin. Jadi kan nggak usah bayar itu. Kakaknya bisa ngajarin. Marah-marah. Repot. Itu loh. Jadi sekarang orang tua merasakan Iya benar. Apa yang dirasakan oleh guru? gitu. Bagaimana sulitnya untuk mengajar dan Iya. mendidik. Baru dua anak gitu ya. 2 anak. Apalagi di sekelas. Oh, Masya Allah. Berapa Ustaz? Sekelas? 30?
emang tergantung sekolah, tapi ada yang 25, ada yang 30. Luar biasa. Bayangkan. Jadi ketika ada orang tua yang mengkritik habis-habisan Iya. terhadap situasi sekarang, Iya. maka di sisi lain harus menyadari bahwa mendidik dan mengajar itu tidak semudah apa yang Dibayangkan. dibayangkan. Gitu. Cuman gitu doang. Iya. Masa Prakteknya nggak becus apa guru gitu kan? Marah. kan belum tentu Betul. orang tua bisa gitu. Karena kesabaran itu para guru kan ada di satu sisi mereka akan terlatih kesabarannya. Gitu. Jadi kita juga kan orang tua ya. Betul. Jadi harus Bijak mau lah ya. tidak mau bijak dan mengerti bahwa posisi guru sekarang ini seperti apa. Jadi nggak etis ya kalau ada orang tua bolehlah kritik, saran gitu ya, tapi nggak menghujat dan memarahi gitu ya. Ya. Karena kan di berita pemberitaan banyak tuh kemarin tuh Ya. guru dimarahi lah segala macam dia. Apalagi dipolisikan. Wah parah, benar. Oh, Masya Allah. Ya kalau misalnya ternyata ada sesuatu yang tidak etis dilakukan oleh guru di sekolah, maka datangi lalu bicarakan dengan pihak sekolah dan sebagainya gitu. Betul. Tetapi kalau langsung ke polisi dan sebagainya kurang bagus juga. Kurang bagus juga. Apalagi kalau hanya sekedar maaf, punten, hanya sekedar menggunting rambutnya dikit doang. Oh iya, sensitif banget orang tua itu ya. Masya Allah. Anaknya dipukul gitu ya. Aduh, Masya nggak Allah. jadi masalah besar. Kurang etis gitu. Betul. Nah, bagaimana tadi hubungan antara hadis tersebut dengan fakta di lapangan sekarang? Maka itu menjadi sebuah gambaran bahwa ternyata pendidikan dan pengajaran itu yang utama sebenarnya di rumah. Di rumah. Oh Bukan iya. di sekolah sebenarnya. Di sekolah itu penunjang sebenarnya. Walaupun lebih banyak anak itu di sekolah. Tetapi jiwa dasar anak, hatinya akan terdorong menjadi lebih baik ketika ia melihat lingkungan sekolah juga, rumah juga. Jadi kalau dilihat dari sisi yang lain, ya bisa dibilang sisi Islamnya gitu ya, bahwa perubahan anak itu dilihat dari beberapa faktor. Kalau kita runtut ya dari awal ya. Pertama, kalau mempunyai anak yang baik, maka carilah pendamping yang baik. Wah, dari mulai pendamping ya. Oh itu Dari pendamping. Oh saya udah kepalang nih dong. Gimana dong? Ganti. Masa tuh bertambah kan nggak mungkin ya. Kacau. Mudah-mudahan nggak nonton ya. Mudah-mudahan nggak nonton ya. Bisa kacau nih. Ini terbangnya nanti. Kita edit ntar. Nah, yang pertama adalah mencari pendamping. Kalau ingin anak kita rajin sholat, maka cari pendamping yang sholat. Oh, ya. Kalau anak kita ingin bisa baca Al-Quran, maka cari pendamping yang bisa baca Quran. Gitu. Ya, paling tidak seperti itulah. Jadi kalau dibahas bisa Panjang lebar itu. beda segmen kayak Beda gini. segmen. Selintas aja nih, Mas, selintas aja. Lewat deh. Kalau sudah kepalang punya istri, Ya kepalang, udah kepalang nih. Kadong ini. Baru lihat video ini. Udah kepalang punya istri gitu ya. Ternyata istrinya sederhana, maksudnya biasa saja. Nggak agamis banget lah Nggak gitu ya. agamis banget dan biasa saja gitu. Nggak usah diganti. Nggak usah, jangan. Bahaya. Ya, tahapan kedua adalah pada saat sudah sedang mengandung, maka berikan pengajaran paling tidak mendengarkan Al-Quran. Gitu. Dan melakukan amal-amalan soleh yang diperuntukkan untuk kesolehan atau kesolehahan anaknya. Gitu. Misalnya, ya Allah, saya ingin bersedekah nih. Anak saya masih di kandungan nih. Mudah-mudahan kau laki-laki soleh ya Allah. Oh bisa ya lewat itu ya. Insya Allah. Dengan asbab itu semoga Allah mengabulkannya pada saat nanti lahir jadi anak yang soleh. Kalau laki-laki. Wasilah sedekah tadi. Iya. Kalau laki-laki soleh, perempuan soleh. Soleh ya. Iya. Jangan dibalik. Jangan salah. Kedua anak salah. Soalnya salah nggak bahaya. Gitu. Nah, kalau ternyata sudah punya anak, kan tahapan milih istri udah kepalang nikah. Ini udah kepalang punya anak. Ini udah kepalang punya anak, udah lahir. Udah 3 lagi. Udah 3. Ngomong nah itu. Bagaimana caranya? Maka dilihat dari pendidikan Al-Rasul tadi. Salah satunya. Iya. Mungkin
yang Masih ada yang lain ya? Masih banyak yang lain. Salah satunya itu yang 7 tahun diajak. Ya. Oh, belum 7 tahun. Oh, belum nyampe. Belum 7. Diperlihatkan contoh. Oke, uswah ya, banyakin uswah ya. Uswahnya. Bagus. Ya, pada saat Allahu Akbar, ya bapaknya sholat. Apalagi lagi Covid gini. Nah, Kesolat di rumah. iya. Si anak pasti lihat. Iya, betul. Oh, contohnya jelas itu. Bapak saya, emak saya sholat. Ayo ikutan sholat. Ini di rumah nih. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Tuh anak yang pertama ya. Iya. Cepet. Ikut. Kamar mandi. Keluar udah Basah. Nggak tahu ngapain ya? Ngapain? Nanya kan ya. Nanya. Ini kira ngapain ya? Wudhu. Mau ngapain? Mau sholat. Masya Allah, udah matiin kalah sama anak ya. Oh, namanya belum. Kan baru beres azan. Oh, iya. Azan belum beres, anak udah ke kamar mandi coba. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi itu tapi hasil itu tidak serta-merta langsung ada. Pelajaran bagi kita semua bahwa ketika kita sholat bersama itu kan anak merekam. Saya ingat nih ada satu kalimat ini dari seorang pendidik, lupa lagi namanya. Anak itu adalah seorang peniru ulung. Tapi bukan pendengar yang baik. Peniru ulung, tapi bukan pendengar yang baik. Jadi ketika kita menyuruh dan sebagainya, anak bisa mendengar atau tidak, bisa cuek juga. Betul. Tapi ketika dia melihat sesuatu, itu jadi peniru ulung. Langsung direkam ya? Langsung direkam. Bapaknya sholat, direkam. Emaknya sholat, direkam. Emaknya ngomong apa, direkam. Oh, Masya Allah, tuh anak kalau misalnya ngomong apa-apa, langsung gitu. Masuk ya. Dari siapapun gitu ya, dari denger, siapapun, gitu kan. dari siapapun. Ya makanya ternyata pendidikan anak itu sedikit banyak tidak ringan, tidak berat juga. Jadi tergantung orangnya gitu. Emang pernah dirasain juga anak di rumah itu tahu-tahu ngucapin satu kalimat aja. Padahal kita nggak pernah ngajarin. Ya, ternyata omnya ngomong gitu. Tapi bukan hal buruk tentunya. Ya. Alhamdulillahnya tuh. Alhamdulillah. Oh begitu. Ternyata setelah dipelajari ternyata memang begitu ya. Anak lebih gampang merekam karena masih bersih ya, masih bersih. Kanvasnya masih putih ya. Betul. Sebagaimana semua direkam di situ. Kata Imam Al-Ghazali, seperti kertas yang putih. Masih bersih. Iya. Jadi coretannya siapa yang mencoret? Kalau kita gambar apa? Ya, orang yang di sekitarnya yang coret. Ada emaknya nyoret ini, bapaknya nyoret ini, omnya nyoret ini, tetangganya nyoret ini. Tergantung tuh mau nyoret apaan. Kalau misalnya nyoretnya yang baik, ya alhamdulillah. Kalau ngegambarnya yang baik kan indah. Iya. Coba kalau nyoretnya yang asal, abstrak, liar. Jadi anaknya juga abstrak. Pendidikannya juga abstrak. Bingung jadinya, ini anak pendidikan siapa kan. Jadi memang untuk kita ini sebagai guru dan pendidik, sekarang semua jadi guru dan pendidik. Iya. Semua. Baik guru yang di sekolah, yang sekarang dirumahkan, ataupun orang tua jadi guru dan pendidik dan pengajar. Alhamdulillah. Terima kasih Ajwanda atas diskusinya hari ini, luar biasa ya, seru ya, luar biasa diskusinya, jadi panjang lebar kemana-mana gitu. Walaupun masih banyak sekali yang perlu kita diskusikan, perlu kita tanyakan juga dan klarifikasi harus seperti apa. Mungkin cukup sekian. Nanti silakan tunggu episode berikutnya. Insya Allah kita akan istiqomah untuk menjadikan yang terbaik untuk sahabat hijrah bareng semua. Kita yang menyampaikan, sahabat silakan stay di rumah, jaga kesehatan. Terima kasih. Kita tutup dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kifaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.